Open minded ya, lu terbuka sama pengetahuan luar gitu. Oke. Lu terbuka bahwa oh bumi ini mau mati loh 2040 gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Bener, Tapi sisi lain kita juga berpegang sama budaya, dalam arti kita tidak sekedar menyerap semua informasi yang ada di dunia sekarang ini gitu. Bener. Nah, Hen, lo sebagai putri batik nih, ya kan? Nah, menurut lo ada nggak sih kultur atau budaya di Indonesia tuh yang belum berkembang? Bahkan tidak bisa berkembang sama sekali karena dikalahkan oleh era digital saat ini. Sebenarnya kalau misalkan kita bilang tidak bisa berkembang sama sekali, itu tuh early to judge ya. Dalam arti karena memang ya potensi itu akan selalu ada untuk bisa dikembangkan, dan itu pilihan kita sendiri. Gitu kan. Cuma memang globalisasi, terus banyaknya informasi digital yang masuk, budaya luar yang masuk, itu tuh jadi tantangan banget di Indonesia. Karena ibaratnya kayak, dan itu tuh sebenarnya bukan hal yang bisa kita 100% salahin gitu loh, Mi. Bener. Salahnya dunia luar nih, karena kita mau nggak terbuka sama dunia luar juga salah. Bener. Tapi itu makanya itu tuh kembali ke kitanya masing-masing gitu. Mau menyerap yang mana nih dari informasi yang kamu dapat gitu kan, karena di kuliah kita juga pernah kan, Mi, dijelasin bahwa kita tuh sekarang tuh kayak too much information gitu. Kalau dulu tuh orang mencari informasi, kalau sekarang tuh kita memilah mana yang informasi yang memang benar-benar kita butuhin. Bener. Nah, balik lagi kalau misalkan budaya tuh sebenarnya bisa dikembangin, ya asal emang kita mau berjuang, karena kayak sekarang nggak bisa salah satu pihak doang yang bertanggung jawab nih, karena kan namanya budaya Indonesia ya, seluruh warga Indonesia yang bertanggung jawab untuk mau ngembangin. Apa yang menurut lo nih, Han? Menurut lo, aduh gue sedih deh ngelihat orang-orang Indonesia masih seperti ini attitude-nya, dalam hal apa yang lo paling sedih? Mungkin ya tadi sih hampir sama yang tadi kita bahas sih, ya racism. Terus kayak hal paling simpel tuh buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Ya kayak kenapa? Maksudnya kan kayak kita semua di rumah punya tong sampah gitu. Terus kalau misalkan kita lagi jalan terus jangan nemu sampah, disimpan dulu. Bener. Itu harus tuh kayak gitu. Hal yang simpel ya. Nah, cuman kan gini, Han. Sekarang kan ada isu sosial di mana planet kita udah penuh banget nih sama sampah plastik. Ya kan? Menurut lo nih, kira-kira kita lebih better mana? Tetap menggunakan plastik atau move ke recycle goods gitu? Karena kalau menurut gue rada susah ya untuk menyeimbangkan kedua hal itu, karena memang ya kita apa-apa aktivitasnya semuanya sudah dengan plastik. Berbisnis juga kebutuhannya dengan packaging yang plastik gitu. Menurut lo gimana? Balik lagi sih, Mi, ke pilihan kita masing-masing, karena even plastik kan ada yang plastik yang bisa di recycle kan, yang regradable plastik gitu. Dan sekarang juga udah banyak media-media yang lebih ramah lingkungan, karena ya memang nggak dipungkiri. Kebetulan nih, Mi, dulu aku tuh juga di Malang tergabung sama kayak komunitas lingkungan gitu. Dan apa namanya? Earth Hour. Earth Hour. Nice. Earth Hour Malang, tapi juga sempat aku waktu itu kayak kumpul gitu sama Earth Hour satu Indonesia waktu itu di Bogor. Terus habis itu memang dari informasi yang aku dapetin waktu itu tuh emang sekitar 2040 ya kalau nggak salah, itu tuh pohon itu udah akan habis semua. Serius? Pohon udah akan habis. Di Indonesia apa di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Terus habis itu memang ya sekarang itu ibaratnya sekarang itu udah krisis banget kita itu. Tapi dari tahun yang waktu itu aku gabung sama komunitas lingkungan, melihat ke kondisi yang sekarang itu seneng sih, karena udah banyak banget orang yang udah mulai melek gitu loh. Benar. Udah banyak yang bawa sedotan stainless, ya kan. Terus sedotan stainless kan juga udah banyak bentuknya, yang bisa dilipat lah, yang udah bisa masuk tas lah. Terus gerakan nol kantong plastik itu dulu tuh hal yang benar-benar diimpiin sama komunitas lingkungan untuk bisa kayak company-company itu komitmen untuk nggak pakai kantong plastik. Gimana sekarang masih berprogres lah ya, tapi progresnya udah keren banget menurut aku gitu. Apalagi di Jakarta, kan di Jakarta udah benar-benar nggak boleh kan kantong plastik. Maksudnya itu tuh memang perlu, kadang kan orang perlu dipaksa ya biar karena terbentuk. Keren nih kakak Hendita nih. Jadi kadang kan memang dipaksa dulu, dan ternyata
sekarang pun orang Jakarta nggak ada plastik bisa kan gitu. Iya benar. Masih tetap bisa belanja kok. Mindsetnya aja sebenarnya. Gue tuh sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang plastik reuse gitu-gitulah ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang sampah plastik ya, gue tuh seneng deh dan bangga banget sama influencer dan teman-teman yang ngebersihin pantai. Benar. Gitu. Jadi dari sampah-sampah plastik. Cuman ya gue sedih gitu. Kenapa sih kayak banyak banget gitu loh orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, traveling ke luar negeri, mereka mau dan patuh terhadap peraturan di luar negeri. Tapi kenapa pas lo balik ke Indonesia sendiri, lo tuh kayak marah gitu loh, kayak lo nggak bisa diatur, kayak ya udah gue mau buat negeri ini jelek gitu. Karena kurang takut kali ya Mi. Kurang takut kali ya. Kalau luar negeri kan mereka takut kan. Mungkin emang ini sih kita tuh kudu ini ya. Apa? Open minded, tapi berpegang sama budaya. Gitu. Karena maksudnya kayak open minded ya, lu terbuka sama pengetahuan luar gitu. Terbuka bahwa oh bumi ini mau mati loh 2040 gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi sisi lain kita juga berpegang sama budaya dalam arti kita tidak sekedar menyerap semua informasi yang ada di dunia sekarang ini gitu. Bener. Apa namanya budaya-budaya yang mungkin tidak kita butuhkan gitu. Maksudnya kita lebih aware sama hal-hal yang lebih ngebangun diri kita dan lingkungan kita gitu serta kayak menonaktifkan hal-hal yang nggak kita butuhin. Nah Hen, tapi kan kita kan misalkan ada beberapa generasi yang sudah sadar akan hal itu, tapi masih ada juga yang belum gitu. Contohnya gitu, kita nggak usah ngomongin plastik deh, ngomongin tawuran deh. Ya kan kemarin bayanginnya lagi social distancing, itu masih ada yang tawuran. Iya nggak sih, sedih nggak sih lo ngeliatnya? Ya kan kalau gue ngeliatnya, aduh kok begitu banget, ada rasisme apa yang terjadi gitu. Kalau menurut gue kayak gue sampai nanya gitu, kok lo bisa sampai musuh-musuhan sampai segitunya gitu. Nah menurut lo nih gimana caranya untuk mengurangi hal-hal tersebut? Itu tadi sih open minded kayak apa sih untungnya mau tawuran kayak gitu loh, kayak setiap kita mau ya ini gampang diomongin sih, tapi kan gue sendiri juga masih belajar gitu. Kayak setiap mau melakukan sesuatu tuh apa sih manfaatnya buat diri kamu. Kalau misalkan aku berangkat tawuran nih, apa sih manfaatnya buat aku gitu loh. Lu berangkat tawuran bawa gear gue buka pakai. Aduh, terus misalkan ya, aku mau berangkat tawuran nih, kok udah pada mau ngajakin tawuran. Kan mau kemana? Mau tawuran? Apa sih sebelum berangkat tuh mikir lagi ada nggak ya manfaatnya? Iya, benar. Ya oke, manfaatnya ketika menang lu seneng gitu. Terus habis itu apa? Terus nggak pernah tahu tuh yang di depan ternyata punya senjata apa? Iya, benar. Kita nggak pernah tahu tuh apa namanya, tiba-tiba kita malam tidur ada orang yang sakit hati sama kita, terus kita diapain? Iya. Nggak tahu kan, kita jadi nggak tenang gitu loh. Iya. Kayak ya itu sih lebih mikir sih, setiap tindakan kita tuh lebih dipikirin lagi aja. Iya. Gue tuh ngerasa kadang Jakarta itu tuh menjadi pusatnya culture, ya kan, pusatnya apapun itu bersumber dari Jakarta. Nah, kekhawatiran gue adalah ketika kayak ada teman-teman dari luar kota Jakarta yang salah nangkep gitu. Nah, menurut lo nih, kira-kira dalam penerapan budaya di Indonesia sendiri, menurut lo harus ada yang dirubah nggak mindset nih? Selain dari buang sampah, selain dari rasisme, kira-kira ada nggak yang harus dirubah? Kayak mungkin lebih ini sih kayak ya cinta sama culture daerah masing-masing, dalam arti kayak gini. Misalkan kayak aku merantau ke Jakarta. Terus ketika aku pulang aku nggak serta-merta kayak gue nyokap lagi. Enggak gitu, tapi aku tetap orang Malang yang tetap medok, yang tetap kalau kumpul sama temen-temenku nggak ada bedanya ya memang itu karena ya itu sih maksudnya kayak apa ya, jangan merasa terlalu lebih dari yang lain. Iya benar itu Romi, karena kita setiap kita mau lebih dari yang lain, merasa lebih dari yang lain itu sebenarnya ada yang lebih lagi. Iya. Kayak ngapain gitu kan? Kayak ya sama kayak suamiku nih, ketika dia di Indonesia Timur, dia mau ngomong bahasa Indonesia Timur kayak mau apa terserah dia gitu. Tapi begitu dia telepon sama aku gitu, yang ngomongnya balik lagi medok lagi. Did you proud in local brand? Oh ya, of course. Pasti. Iya, maksudnya gini sih. Aku juga nggak munafik ya. Maksudnya aku juga terbuka sama brand-brand yang high-end yang selama kita mampu beli, pengen beli, mampu beli ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi juga nggak menutup ketika ada lokal brand yang oke, yang bagus ya kenapa enggak? Iya, gitu. bener. Nggak yang harus gue harus pakai yang branded banget, yang di mall ada gitu. Enggak, kadang kan kalau lokal brandnya banyak yang nggak di mall ya kan. Maksudnya banyak yang di store atau mungkin kita bisa dapat online gitu. Selama itu bagus, kualitasnya bagus, kenapa enggak? Itu gue tuh kemarin
bangga. Gue tuh juga kemarin bangga deh sama brand Indonesia namanya Sepatu Kompas. Dia udah sampai soft launching di Jepang, men. Itu gue bangga banget sih, maksudnya kayak, duh akhirnya gitu. Karena menurut gue kebanyakan orang perlu dibuktiin dulu gitu, baru kayak pas udah ngeliat, oh iya ternyata brand ini qualified ya, berkualitas ya gitu. Jadi kayak gue gak malu. Sebenarnya Mi, jangankan Kompas ya, lu harus bangga sama batik Indonesia. Tuh. Which is batik Indonesia itu dari dulu udah dipakai di banyak pejabat kenegaraan orang-orang luar negeri. Gitu. Jadi kayak apa namanya ya, itu kan lokal brand. Batik itu kan lokal brand yang sudah mendunia gitu. Betul. Tapi sayangnya nih sekarang ini banyak banget yang karena berkembangnya teknologi banyak yang udah bisa niruin gitu. Setuju. Karena kalau lo kan pasti sering ke luar negeri kan? Ya, alhamdulillah. Kali kan. Nah, coba kalau misalnya mau cari nih, ya mungkin kalau misalkan biasanya perempuan sih yang nemu suka shopping gitu. Nemu aja motif batik Indonesia. Iya, benar. Tapi yang heran kadang dilihat made in bukan made in Indonesia. Iya. Gitu. Kita malah jadi supplier ya. Bukan supplier nih, tapi motifnya tuh ditiru. Oh, gitu motifnya ditiru. Kalau kamu tahu LV itu lagi ngeluarin keluaran baru, mereka motifnya itu jelas motif kaum Indonesia. Iya. Gitu. Aduh, sedih banget ya kalau misalkan. Ya, emang sedih sih. Kayak ya temenku juga pernah waktu lagi tugas di mana ya, di Eropa pokoknya. Nemuin batik Mega Bendung, tahu kan Mega Bendung? Tapi begitu dilihat made in Pakistan, which is jauh banget. Iya. Maksudnya kita nggak bisa mencegah untuk nggak bisa berkembang, nggak juga. Tapi kayak at least sekarang orang tahu dulu lah. Iya. Batik tuh sebenarnya harus dilestarikan ya. Jadi ngomong batik loh. Mana ini? Nggak apa-apa, karena kan itu kan juga ngaruh sama budaya ya. Sebenarnya itu adalah concern kami di Putra Putri Batik. Karena memang apa namanya, jangan sampai nih orang Indonesia nggak ngerti batik itu apa, nggak pernah pakai batik, tapi giliran batik diklaim sama negara orang kita marah-marah. Nah kan jadi yang lucu. Iya, benar. Kalau ditanya balik, emang kamu pakai? Dari mana kamu bisa menyatakan batik itu punya kamu karena kamu aja nggak ngerti? Iya, benar. Itu sih lemahnya di situ ya. Iya Mi, makanya kayak concern kita tuh mengedukasi anak-anak muda untuk paling enggak nih tahu batik itu apa, bedanya batik itu apa. Wah gila, ini gue seru banget ngobrol-ngobrol sama Hendita, perantau dari Malang yang survive akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan ya kan, terus bisa berbaur juga dengan teman-teman di Jakarta. Oke, terakhir Hen, harapan lo nih gitu untuk teman-teman yang ingin merantau ke Jakarta tapi masih takut-takut. Sarannya apa kira-kira? Jangan takut sih, karena jangan takut karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di dunia luar gitu. Yes, benar. Tapi ya nggak boleh bikin kita takut dulu karena semua masalah tuh pasti ada solusinya. Betul, gitu. setuju gue. Kayak ya, aku kan hitungannya hidup di Jakarta kan sendiri kan. Iya. Maksudnya nggak sama siapa-siapa nih gitu. Dan emang ada sih hal-hal yang maksudnya kayak wah gila ya, gue bisa survive loh di Jakarta. Padahal gue nih kalau misalkan di Malang tuh ngeliat orang pulang kerja, orang tua aku pulang kerja jam 5 tuh udah capek ya. Bener. Apalagi kalau denger yang katanya di Jakarta tuh kalau pulang tuh jam sampai malam kan nunggu macet. Iya. Terus abis itu Jakarta tuh macet banget. Padahal setelah dijalanin bisa-bisa aja. Bisa aja ya, nggak beda jauh sebenarnya. Nggak beda jauh, tapi kamu akan terbiasa dan akan terbentuk mungkin lebih pas di situ kan. Nah itu dia tuh. Challenge-nya lebih banyak sih mungkin daripada di daerah sendiri. Jadi jangan takut untuk mencoba, jalanin dulu ya Hen ya. Hal yang baru. Nah tuh itu dia tadi. Oke, thank you Hendita buat waktunya ngobrol-ngobrolnya tentang rasisme dan lain-lain. Gue seneng banget nih gitu karena narasumber gue yang ini adalah Putri Batik ya. Ya Hendita aja. Oke. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue Fahmi Latif, we're signing out, dan narasumber gue Hendita Khairina. Oke. Makasih Fahmi. Dadah.